الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال رب احكم بالحق صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadamu ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah melibatkan damai ajaran yang sama antara kita dan aku tidak tahu apakah yang diajarkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Berilah keputusan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua STM Bapak Priyono, untuk Ketua STM Bapak Priyono Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Dalam situasi dan kondisi apapun, hendaknya marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya sampai yang mana nikmat dari Allah yang masih dilimpahkan kepada kita serta nikmat kesempatan dan keluangan waktu, sehingga kiranya pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, duduk bersila bersama di kediaman ahli bait yang berbahagia ini, di kediaman Ibu Endeng Pujiati, dalam rangka untuk melaksanakan acara peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Endeng Pujiati beserta keluarga, juga yang saya hormati Bapak Al-Ustad Dumbana Nasution yang sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Beringin, Bapak Guritno Joko Waluyo. Akan terbang ke kota Langkat, karena yang ku tengok hadir semua cinta Muhammad. Pastilah salamku dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2000 orang. Minta maaf, tadi saya bayangkan yang hadir ini lebih kurang 800 orang. Tapi begitu saya belok di situ, saya mikir lagi, namanya udah Joko Tingkir. Ibarat ngelawan musuh, kalau ada 100 musuh, ya satu orang aja udah kalah 100. Jadi makanya gak rame-rame kali dalam hatiku. Betul, memang gak rame. Namanya Joko Tingkir ya kan. Mana butuh rame dia ngelawan orang 200, 300, udah kalah semuanya itu. Makanya ini memang gak usah heran Pak. Memang segini memang. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ada satu nabi Pak, kawannya bukan malaikat Jibril, tapi kawan akrabnya, bestinya itu malaikat Israel. Kebayang nggak kalau kawan ibu malaikat Israel datang ke rumah, kemana kira-kira? Assalamualaikum, siapa kau? Aku. Siapa? Akulah Israel kawanmu. Enggak geletar, Nabi Yakub geletar dia. Kamu datang silaturahmi atau cabut nyawa? Mau silaturahmi, masuklah, baru tenang dia. Besok gitu lagi Pak, datang lagi Israel tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betamu atau cabut nyawa? Betamu, masuk. Pucat dia. Tiap hari asal datang malaikat Israel tadi pucat dia. Mau jatuh jantungnya karena ketakutan. Ini jangan-jangan datang cabut nyawa. Nabi Yakub pucat. Cepat kau kasih tahu, mau bertandang silaturahmi berkawan aja atau cabut nyawa? Nak dipetik buah lakum dipetik di kala senja. Buat yang antarkan air minum kita doakan masuk surga. Yang nggak masuk, yang nggak ngantar air minum masuk surga juga. Agak lambat sedikit. Nah, malaikat Israel tadi datang tiap hari untuk bertamu rupanya, tapi kan pucat ini. Kalau nanti suatu saat cabut nyawa, cuman nandainya apa kodenya nggak tahu dia. Akhirnya dia minta sama malaikat Israel tadi, karena orang itu udah besti. Wahai malaikat Israel, ya kita kan udah berkawan lama. Kalau aku membuat permintaan kepadamu, engkau turuti? Oke. Apa permintaanmu? Sebutkan. Yakin kau turuti? Iya. Apa maumu? Bilang aja. Kata Israel. Dibilang Nabi Yakub, aku pucat aku kalau datang kau. Aku khawatir kalau kau datang itu cabut nyawa. Tiap hari kayak gitu kau datang, maulah putus jantungku katanya. Jadi apa rupanya maumu? Minimal nanti entah 3 bulan lagi atau sebulan lagi kau mau datang betul-betul diperintah Allah mencabut nyawaku. Minta tolong sebelumnya itu kasih dulu ada aba-aba, ada utusan Pak. Itu kan kalau mau kepling pemilihan kan ada itu utusan kan, kasih dulu surat suara kan gitu kan, gak langsung datang milih kan, gitulah. Jadi kasih dulu utusan, pemberitahuan sebelum kau datang benar-benar cabut nyawa. Itunya permintaanmu. Iya, boleh, boleh. Janji, janji. Berjanji pula kan? Ada. Sebulan tak datang, cabut nyawa pun tak datang. Punya pula ulah kawan nih dalam hati Nabi Yakub. Bertahun-tahun gak datang lagi dia. Akhirnya gitu nyampe dia dengan suara macam pas kibra tuh. Assalamualaikum. Dari suaranya ini dia lah ini dalam hati Nabi Yakub geletarlah buka pintu. Siapa? Aku. Israel. Iya. Kata Israel, bukankah dulu kokoh kekar bertenaga, sekarang mulai sudah berkurang letih lemah lesu. Kalau jam 5 kadang-kadang sudah sakit di pinggang. Itu tanda-tanda dariku berkilau. Tapi sekarang mulai satu persatu tumbuh memutih. Ubang namanya. Pak, apa lagi Pak? Gigi kata Bapak. Gigimu rapi bersusun kokoh, makan apa aja pun. Aku dulu ngupas apa botol. Oh nggak pakai alat itu, gigi aja tuh, enak itu. Sekarang goyang. Cinta kita kepada Rasulullah melebihi ini. Inilah tahu kita untuk saat ini kan Pak.
silaturahmi kita ngumpul-ngumpul, kita ceritakan tentang kehidupan Nabi. Supaya apa? Bisa kita terapkan dalam kehidupan. Inilah dia. Umur 2 tahun dia sudah tak ada ayahnya. Ini kecuali, padahal tidak ada manusia kekasih yang paling disayangi Allah kecuali Nabi Muhammad. Ini kaji ya Bu, pelan-pelan. Tengok ya. Dia kekasih paling disayangi Allah, tapi dia juga manusia yang paling menderita di atas bumi. Bayangkan. Jadi gak usah ibu susah, langsung ngeluh. Oh berarti Allah gak sayang sama aku. Nabi Muhammad paling menderita. Kita ini gak ada apa-apanya ini. Alasan anak tadi itu kan udah capek mamanya, masa dibuang ya. Kalau cerita capek, ini tadi yang kita bahas tadi itu, Nabi nggak ada yang paling tersiksa di dunia kecuali Nabi Muhammad. Penderitaannya. Saya waktu umroh Bu, sengaja saya buka sandal saya panjat dinding tebing bukit-bukit yang ada di antara Makkah dan Madinah itu, bagaimana merasakan Nabi Muhammad dulu hijrah. Kok sekarang enak Bu, lempang tuh, jalan tol. Sekarang udah ada Pak lagi kereta cepat nih tuh. Tinggal ding nyampe, tidur, supirnya tidur bisa. Saking lurusnya jalan di sana tadi tuh. Tapi dulu Nabi Muhammad bawa agama dari Makkah ke Madinah waktu hijrah bagaimana? Waduh, darah. Di Taif dia dilempar, mengalir darahnya dari pelipisnya nih. Sampai sahabat ditampung. Kok ditampung? Iya, karena rupanya Jibril udah janji kalau sempat darah Nabi Muhammad tadi netes sampai ke tanah, habis diratakan itu orang Taif. Makanya datang sahabat ditampunginya, jangan sampai netes sampai ke darah, dikejar-kejar. Perang Uhud, Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat yang mempertahankan Nabi Muhammad pada saat itu. Nabi Muhammad kan perang Uhud kan hampir kalah. Mus'ab bin Umair ini tugasnya bawa bendera panji. Kalau panji ini jatuh berarti pasukan Nabi Muhammad kalah. Apa yang dilakukannya Bu? Dipegangnya dengan erat dengan tangan kanannya. Datang kafir Quraisy tadi, dipotong ini tangan ini, puntung, terputus, dipindahkannya bendera tadi dengan tangan kirinya. Dipotong lagi tangan kirinya, dikepitnya dengan ini. Akhirnya dipotong kakinya, dipotong ininya, barulah tumbang dia. Sampai detik darahnya yang terakhir mengalir, masih dia pegang dengan kepitannya bendera tadi untuk bawa agama ini. Makanya pas sekali tadi anak tadi jawabnya, kan udah capek mama aku Ustadz, berkeringat dia masaknya, janganlah dibuang. Iya, yang dibawa Nabi pun jangan sampai kita abaikan. Kenapa? Darah. Berdarah dia Pak. Bukan tak hebat penderitaan Nabi itu untuk bawa agama untuk kita ini. Kita kan sekarang kan tinggal enak kan. Tengok aja di YouTube udah ada. Oh tentang apa? Tentang kurban udah ada ya kan. Dulu cemana? Salman Al-Farisi. Setahu orang kan Salman itu kan orang yang paling banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada hartanya itu. Orang cerita tentang hartanya. Penderitaan dia untuk menemui Nabi sampai dia memulai Islam bagaimana? Oh pahit Pak. Sampai dia dijual belikan menjadi budak itu Salman itu. Jarak dia ke Madinah itu berapa ratus kilometer. Bukan dekat Pak. Untuk menemui Nabi. Agar dia bisa memeluk agama Islam. Luar biasa. Kita kadang-kadang 1,5 jam aja duduk udah mulai sap nengok jam, panjang kali ceramah Ustadz ini, kapan lagi balik ini ya kan? Nggak usah banyak-banyak, bisa nanti balik dari sini, bisa kita menjaga makan minum pakai tangan kanan dan posisi duduk. Alhamdulillah paten berhasil, berarti maulid kita malam hari ini. Yang kedua apa? Nabi Muhammad itu juga susah, jadi nggak usah pernah ngeluh. Kadang-kadang ada orang yang ngeluh, aku kan udah sholat, tapi kok nggak lama nambah rezeki ya, utang kok nggak terbayar ya. Jangan hubungkan sholat pengabdian kita kepada Allah dengan rezeki yang sudah ditetapkan Allah. Tapi ridholah. Apa ridho? Nabi Muhammad itu dicontohkannya ridho. Jangan pernah ngeluh. Dan itu sudah dicontohkan Nabi Muhammad. Memaafkan pun gitu. Jangan lagi ada di sini yang kata-katanya sampai mati gak aku maafkan itu. Biar aja nanti di akhirat. Gak, rugi. Dia apa amalannya? Akhirnya ditanyanya, wah aku sebenarnya kemarin pura-pura wah. Aku mau cari amalan wah. Kenapa kau cari amalanku? Kata Nabi, wah masuk surga.
Sampai 3 hari berturut-turut Nabi bilang bahwa uak penghuni surga. Sampai disuruhnya kami, kalau kalian mau nengok wajah ahli surga, tengok uak itu. Apa amalan uak? Kata uak itu gak ada yang hebat, biasa. Kayak kau juga, sama-sama tahajudnya kita, sama-sama sedekah, sama-sama baca Quran, sama-sama zikir, semuanya kita kerjakan. Lo apa yang lebih dari uak? Rasa-rasaku ya, kalau pun rasaku yang berbeda yang kulakukan cuma ini. Apa itu uak? Aku belum pernah memulai tidurku, kupejamkan mataku sebelum aku mencari nama satu orang untuk kumaafkan. Mulailah nanti ketua wirid, ya kan? Pernah dimasalah, ya Allah saksikan ya Allah, sebelum aku tidur ketua wiridku sudah kumaafkan. Besok siapa lagi? Yang aku anggap sahabat Uwa yang paling menyayang Uwa, itulah yang Uwa maki tiap hari itu. Hah? Itu berarti Muhammad yang nyuruh aku selama ini? Iya. Nyesal dia. Kalau begitu saksikanlah aku masuk Islam. Bersyahadat dia di depan Abu Bakar Uwa tadi itu. Bayangkan berapa kali Nabi Muhammad menyulanginya dan sedang memaki orang yang menyulangi. Kalau kita cemana itu, Bu? Ganti makanannya itu sama racun, ya kan? Mati dia sekalian kan? Tapi untuk kita yang pingin bersama Nabi, ikutlah Nabi, Bu. Berat iya, tapi minta sama Allah, ya Allah bantulah aku untuk bisa mencontoh Nabi Muhammad. Pelan-pelan, makanya ku awali tadi dari makan dan minum, duduk. Gak usah payah-payah. Yang kedua baru ini, bagaimana bisa kita memaafkan. Kadang-kadang maaf, anak kita pun sulit untuk kita maafkan. Yang lebih parah lagi tahu apa? Ayah kita, mak kita kadang-kadang bersalah, sulit untuk kita maafkan. Itu apa yang dicontohkan? Nabi memaafkan. Kalau anak yang masih SD dipeluknya itu mak, cepat kali lah mama piti mak. Siapa nanti nyiapkan makan pagi sarapan mau berangkat sekolah. Kata kita tidak ingat lagi. Makanya di akhir ini, ayo karena Nabi tidak pernah melepaskan kehidupannya selain istighfar dan setiap hari kita banyakkan juga istighfar. Yang kedua yang terakhir tadi, mintakan aku juga untuk ayah dan mak. Jangan-jangan sebagian dosa mereka karena Alhamdulillah khusus ya Allah buat ayah dan ibu kami, kedua orang tua kami, rahmati mereka diberkati Al-Fatihah. Sama-sama baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami angkat kedua tangan kami munajat bermohon di hadapan ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Ketua Pemerintahan berikan yang kesempatan untuk Bapak Kevin, Bapak Ibu, kita pendidikan yang hadir pada malam hari ini.